Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan kios serta rumah barak di kawasan Jalan Lintas Kelurahan Pahandut, seberang kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Material bangunan dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Dan kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kios yang telah lama ditinggalkan pemiliknya. Dari bagian mana? Bagian ambalan. Apa itu? Kios. Dari listrik apa dari mana, Pak? Dari listrik. Listrik. Korsleting listrik barangkali ya. Oh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan 4 rumah semi permanen di Dusun Pau, Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya hembusan angin membuat api sulit dipadamkan. 2 sepeda motor, sebuah traktor sawah, serta 50 karung gabah yang baru dipanen ikut terbakar. Api pertama kali terlihat dari teras salah satu rumah warga yang terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dugaan sementara yaitu diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang berawal dari salah satu teras rumah warga sehingga merembet ke seluruh 4 unit rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir 400 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Alat kelamin seorang anak di Lahat, Sumatera Selatan terpotong saat ikut sunatan massal. Artis senior Kiki Fatmala tutup usia usai berjuang melawan kompilasi akibat kanker yang dideritanya. Sementara itu pemirsa, kaget disalip dari sebelah kiri sebuah truk bermuatan tabung gas menabrak warung tempat cuci motor serta kendaraan lain di Probolinggo, Jawa Timur. Dan akibat kejadian ini warung dan tempat cucian motor rusak parah. Kecelakaan truk bermuatan LPG menabrak warung, tempat cuci motor, sepeda motor, dan satu mobil di jalur selatan Kelurahan Kebonsari Wetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, sebuah warung serta tempat cuci motor rusak parah, sementara motor dan sebuah minibus yang saat itu terparkir juga alami kerusakan. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk kaget karena disalip sebuah mobil box dari sebelah kiri dan membuang kendali ke arah kanan hingga menabrak warung dan tempat pencucian motor. Mobil box saya langsung saya banting kiri itu Pak ya. Lalu sebelah kiri berarti sama ya, box tadi. Iya, enggak tadi. Kecepatan jenengan tadi berapa, Pak? 60 ya, pelan ya. Beruntung saat kejadian kondisi warung belum buka dan tukang cuci motor berada di lokasi yang cukup jauh dari tempat kejadian. Ya, Mas. Nah, tiba-tiba mobil dari sana yuk langsung ke sini semua. Nah, ternyata saya lihat sepeda motor saya yang rusak. Jadi keluar ternyata ini apa namanya? Warungnya udah habis. Itu cepat atau gimana, Mas? Cepat ya. Polisi yang mendapat laporan segera ke TKP dan mengamankan truk dan motor untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ana Purwadi, iNews melaporkan. Nama Buset. Ya, sementara itu sebuah mobil angkutan desa menabrak truk yang tengah terparkir di tepi Jalan Raya Tegal, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, akibatnya seorang penumpang tewas sementara sopir angkutan desa terjepit kabin. Angkot buaran ya. Warga berusaha mengevakuasi seorang sopir mobil angkutan desa atau angkudes yang terjepit kabin setelah menabrak truk yang terparkir di Jalan Raya Tegal, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. Selain sopir yang terjepit dan luka parah, seorang penumpang yang duduk di depan tewas. Sementara 5 penumpang lainnya luka ringan. Kejadian bermula saat angkudes hendak mendahului kendaraan di depannya, namun muncul kendaraan lain dari arah berlawanan. Sopir yang panik pun menabrak truk yang sedang parkir.
Saya berhenti mau ngontrol angin. Posisi mobil udah di pinggir jalan. Tiba-tiba ada angkot dari arah utara oleng keluar jalan. Saya tujuan mau Bawa apa ini? bawa LMO ya. Korban tewas dan luka dibawa ke RSUD Bumi Ayu Brebes dan RSUD Aji Barang Kabupaten Banyumas. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras dan angin kencang merobohkan sebuah papan reklame di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor. Reklame yang roboh ini menimpa pedagang sate dan juga pengendara motor. Ayah itu kan ayah jelmaan. Papan reklame setinggi 12 meter di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat, roboh pada Kamis sore. Reklame menimpa gerobak pedagang sate dan seorang pemotor. Sejumlah petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung evakuasi gerobak dan motor yang tertimpa. Beruntung 2 korban selamat dari musibah tersebut. Soalnya tadi papan reklame nimpanya ke ini dulu, ke kabel. Jadi dia nggak langsung jatuh. Udah sempat ketimbang saya juga gitu. Alhamdulillah saya selamat. Apa yang rusak, Bang? Apa yang rusak? Ya semuanya rusak. Gerobak, tenda udah hancur semua, udah nggak bisa jualan saya. Udah nggak bisa jualan ya? Udah nggak bisa jualan sama sekali. Ya kalau sore ini musibah yang terjadi di Bogor, sore ini baru ini yang lumayan besar juga tadi nimpa warga sama motor. Tapi alhamdulillah selamat, hanya lecet-lecet sama motornya juga nggak rusak berat. Sama ada gerobak tadi, sama gerobak ya, gerobak sate. Robohnya reklame terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Akibat peristiwa ini, gerobak sate dan motor rusak dan membuat arus lalu lintas di lokasi sempat macet. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, alat kelamin anak terpotong saat ikuti sunatan massal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, akibat kejadian ini keluarga korban melaporkan dugaan malpraktik. Naas AL, bocah 8 tahun terpotong alat kelaminnya saat mengikuti sunatan massal di Desa Masambulau, Kelurahan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 17 Oktober kemarin. Akibat kejadian tersebut, ayah korban yang didampingi kuasa hukum korban membuat aduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Aduan ini berkaitan dengan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh bidan saat sunatan massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kesulitan membuang air kecil. Setelah terjadi sunatan massal, rupanya alat kelaminnya terpotong. Maka dari itu, saya sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum terkait anak alat ini sebagai korban, ya, tanggung-jawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan sunatan massal tersebut. Terkait laporan tersebut, pihak kepolisian akan memproses dan memeriksa sejumlah saksi guna menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian ini. Kami akan periksa saksi-saksi, kemudian kami mungkin akan tentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Termasuk penyelenggara, Bang, Dinkes Lahat. Ya kami belum tahu, karena kami belum ada memeriksa siapapun. Ya, kami sedang melengkapi administrasi, kemudian kami mungkin akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, keluarga telah membawa bocah 8 tahun tersebut ke rumah sakit, namun dokter menyatakan alat kelamin yang terpotong tidak bisa disambung lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah video seorang perenang cilik menangis karena batal menjadi juara viral di media sosial. Ya, sang anak menangis karena posisinya sebagai juara 2 di ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPCUP Sleman digantikan orang lain. Video berdurasi 1 menit 22 detik ini viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang anak menangis dan ditenangkan oleh orang tuanya. Si anak bernama Giat Gajaksada atau Egi berusia 9 tahun ini menangis karena tak menjadi juara saat mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPCUP Sleman. Padahal orang tua Egi sempat merekam video saat Egi berlaga di nomor 100 meter gaya bebas putra.
Dan saat itu Egy berhasil menjadi tercepat kedua. Namun saat pengumuman pemenang, nama Egy justru tak disebut oleh panitia dan pemenang kedua diisi oleh anak lain. Orang tua Egy yang mengajukan protes dengan bukti video pun diabaikan oleh panitia. Ada dapat juara 3 di 50 meter gaya bebasnya. Nah, jadi masih bisa terhibur lah. Nah, setelah dari acara perlombaan tersebut, kami pulang ke rumah dan saat di rumah anak saya pasti teringat lagi dan situlah anak saya mengeluarkan isi hatinya lah, menangis. Makanya sebagai orang tua, ibu terutama mendampingi anak saya dengan ya memperkuat, mengikhlaskan bahwa hasil itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Pasca viral, Dinas Pemuda dan Olahraga Sleman pun memediasi antara orang tua Egy dan pihak terkait lainnya. Dalam hasil mediasi ini diputuskan bahwa Egy berhak mendapatkan juara 2 bersama atau kembar di nomor pertandingan 100 meter gaya bebas putra. Pihak Dispora Kabupaten Sleman juga menyatakan adanya dugaan human error penjurian, mengingat banyaknya peserta dan nomor renang akuatik yang diperlombakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Bapak Agung Armawanta. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang. Ya, Pak Agung, bagaimana Anda menanggapi terkait polemik dari anak tadi begitu ya, yang juara 2 tetapi ini posisinya jadinya digantikan oleh orang lain? Jadi cabang olahraga renang ini bagian dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar antar Kapanewon yang kebetulan setiap Kapanewon itu seharusnya memberikan official atau tim kontingen yang mendampingi, karena aturan DTM-nya adalah yang pertama kalau ada yang keberatan itu yang mengajukan officialnya, kemudian di perangkat pertandingannya di ungkap akuatik juga sudah disepakati digunakan timekeeper, jadi kita masih belum menggunakan kamera bawah air atau kamera sebagai perangkat alat teknologi pertandingan, sehingga ketika perangkat pertandingan ini sudah kemudian mungkin ketika ada penghitungan itu bisa jadi kemungkinan dari 20 nomor ini ada satu nomor yang kemudian mengandung unsur keberatan. Nah, memang kemudian kalau diambilnya dari kamera itu sebetulnya juga di arena pertandingan itu tidak boleh ada orang yang tidak berkepentingan masuk, karena penonton orang tadi punya tribun sendiri. Sehingga dari kesimpulan kami bahwa secara aturan itu memang ada kekurangan dan kelemahan ketika kemudian menjadi komplain tidak diterima, karena secara formal memang komplain seharusnya adalah dari officialnya. Nah ini kan kebetulan orang tuanya yang tidak diberikan ke untuk menjadi official. Ya, tetapi kemudian kami mempertimbangkan teknologi ini kan juga mulai bisa digunakan, sehingga ketika kemudian ada aduan keberatan dan kemudian kami evaluasi, ya akhirnya kita harus memberikan keputusan supaya ini bisa selesai. Satu, dari sisi perangkat pertandingan semua sudah dipenuhi standar technical meeting jurnis. Yang satu kemudian dengan ada meskipun hanya referensi tapi juga memberikan dukungan untuk kemudian ini menguatkan, sehingga kita bagaimana olahraga yang lain kita itu terbiasa juga ketika sama-sama waktu. Ya, Pak Agung, kenapa ketika saat itu video itu ada dan sebelum viral itu terjadi, kenapa tidak langsung diusut, Pak Agung? Mengingat karena video itu jelas sekali. Sampai berita ini akhirnya viral baru diusut. Jadi bukannya diusut atau tidak, karena setiap kali pertandingan itu kan sudah ada perangkatnya, ada yang memutuskan ya, ada perangkat yang punya kewenangan, ada referee-nya. Sehingga ketika kemudian hari kedua itu kami bisa tanya, ada nggak permasalahannya? Oh kemarin ada Pak, tapi sudah selesai gitu. Oh ya sudah, artinya lancar. Nah baru kemudian muncul itu, sehingga ketika muncul itu kemudian kami juga kumpulkan data dulu. Setelah itu kemarin kita sudah kumpulkan semuanya untuk kemudian kita selesaikan.
Jadi bukannya tidak diusut, ya sudah begitu ini, karena aturannya seperti itu, ya kita ikuti, hormati juga semua yang sudah disepakati di aturan pertandingan. Oke, jadi Bapak mendapatkan laporan begitu ya dari tim bahwa sebenarnya sudah aman. Tapi mengapa nih Pak akhirnya diputuskan ada 2 juara, jadi kembar ya untuk juara 2-nya di final tersebut? Karena ini kan olahraga yang untuk memotivasi regenerasi pembibitan atlet di usia yang masih dini, sehingga kita juga menghormati keputusan awal dan kemudian juga tidak mungkin kemudian merusak hati mereka yang sudah ditetapkan di awal, karena semua punya plus minus, sehingga kemudian ini juga mendorong memotivasi yang hasil dari Ya Pak Agung, kalau dari perolehan waktu Bapak, perolehan waktu tercatat apakah di finish yang sama di juara 2 ini ada dua-duanya sama? Apakah mereka mencatatkan waktu yang sama juga atau seperti apa Bapak? Jadi ini kombinasi antara catatan kiper yang kita gunakan, kemudian juga referensi yang sebenarnya di aturan tidak digunakan untuk kemudian dipadukan. Jadi ini jalan tengah yang kemudian mengakomodir permasalahan ini dan sebagai solusi jalan tengah. Oke, berarti ini karena memang lebih ke mengambil jalan tengah aja begitu Pak ya? Dan ya, karena kita menghormati aturan pertandingan dan juga menghormati referensi dari aduan ini yang memang ada semacam bukti tambahan. Artinya ya, meskipun tidak digunakan di aturan pertandingan. Ya Bapak, ini kan tadi ada juara 2-nya kembar nih Bapak. Dengan infonya Egy sebagai pihak yang dirugikan ketika itu sering kerap menangis. Ini ada penanganan khusus nggak dari pihak penyelenggara untuk mengatasi traumanya Egy? Kemarin anak ini sudah sudah bisa bergembira dan event-event kan biasa dilakukan. Kita juga sering melakukan event terbuka, kemudian juga ada olahraga yang kemudian dilakukan masyarakat sendiri, sehingga sebetulnya masih banyak event yang memungkinkan untuk melatih mental mereka lebih kuat lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agung. Kita juga berharap semua penyelenggaraan olahraga dan judul olahraga harus tetap menjunjung sportivitas ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Agung. Selamat beraktivitas kembali Pak.